Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam Majingcil. Semoga kebahagiaan selalu menyertai Anda semua dan tercapai semua yang diimpikannya. Para sahabat Amazing, janganlah kita merasa tertarik dan ingin mengikuti sebagian dari teman-teman kita yang notabene sebagai YouTuber pemula ataupun teman-teman YouTuber yang channelnya sedang berkembang ataupun yang sudah maju, yang mana ketika mereka mengupload video-videonya itu bukan original milik videonya sendiri, tapi mereka mencomot video orang lain, kemudian ia masukkan ke dalam channel YouTube-nya tanpa merubahnya, tanpa mengeditnya, tanpa menyamarkan video orang tersebut, dan mereka upload begitu saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena saya takutkan apa yang menimpa kepada teman-teman kita yang biasa mencomot ataupun mengambil video milik orang lain, yang mana mereka itu merasakan kesedihan yang luar biasa, merasakan penyesalan yang luar biasa. Kita ambil contoh satu channel yang mana pemilik channelnya tersebut adalah seorang perempuan. Meskipun beliau mengupload video-videonya itu dari hasil shot ataupun diambil secara original, tapi semua backsound yang ia gunakan adalah backsound yang mengandung copyright ataupun musik yang mempunyai hak cipta. Kemudian channel yang kedua adalah channel seorang laki-laki yang mana semua video-video yang ia upload di dalam channelnya itu semuanya comotan atau beliau ambil dari aplikasi TikTok. Kalau kita amati perkembangan channelnya memang sangat menarik dan sangat membuat kita rasa penasaran dan bahkan kita ingin mengikutinya. Karena kenapa? Karena perkembangan viewersnya itu dan peningkatan subscribernya itu sangat drastis dan sangat menarik gitu. Tetapi apa yang menimpa mereka adalah ketika mereka di saat-saat detik terakhir, ketika mereka mau menyelesaikan semua persyaratan yang ditetapkan oleh YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, semua video-videonya itu di take down oleh YouTube dan semua jam tayangnya itu dibersihkan, dikosongkan, diambil oleh YouTube tanpa disisakan sedikit pun. Baik itu channel yang pertama ataupun channel yang kedua tadi. Ketika saya amati dari perjalanan channel-channel tersebut, karena channel tersebut adalah perjuangannya, kalau saya lihat dari jumlah subscribernya ataupun proses dia membangun channel tersebut adalah sama-sama berjuang satu periode ataupun bersama-sama dengan channel saya. Mungkin saja ketika mereka mengupload video-videonya itu, dalam proses pemeriksaan itu semua konten yang ia upload itu tidak terdeteksi mempunyai masalah. Maka oleh channel yang pertama tadi dan channel yang kedua, mereka anggap ini aman-aman saja. Karena ketika proses pemeriksaan di dalam YouTube Studio, ketika mereka mengupload videonya itu,
tidak terjadi kesalahan ataupun pelanggaran hak cipta. Tapi ketika di detik-detik terakhir, di saat-saat dia akan menikmati semua perjuangannya, semua prosesnya untuk dimonetisasi, semua harapan itu sirna begitu saja. Semua harapan itu hilang begitu saja. Bahkan mereka harus merintis awal, harus mengupload videonya itu dari nol lagi. Mungkin dari kedua channel ini kita bisa mengambil pelajaran bagaimana kita harus hati-hati, bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan selama hal-hal tersebut ataupun suatu aktivitas yang kira-kira tidak wajar, yang kira-kira merupakan suatu bentuk pelanggaran ataupun sesuatu yang tidak direkomendasikan dan dianjurkan oleh YouTube, janganlah kita sekali-kali melabraknya, janganlah kita sekali-kali melanggarnya, karena ditakutkan ketika kita setelah berjuang dalam waktu yang tidak sedikit, kita berusaha mengembangkan channel kita saling mengunjungi, kita mencari subscriber, kita membalas semua komentar-komentar yang telah masuk. Semua itu hilang begitu saja, semua itu sirna begitu saja. Jadi intinya, sehebat-hebatnya sebuah video, kalau itu diambil atau kita comot dari karya orang lain, itu adalah suatu bentuk pelanggaran dan tidak baik. Dan sejelek-jeleknya video kita itu adalah video hasil karya jerih payah kita sendiri. Adapun baik atau sempurnanya, lengkap atau terbatasnya kualitas video dan perlengkapan atau gear yang kita miliki, semuanya akan baik, semuanya akan lengkap, semuanya ditentukan oleh proses yang kita jalani. Semakin kita banyak belajar, semakin kita banyak menelaah, maka dengan berjalannya waktu, video-video kita akan semakin baik. Janganlah kita berputus asa dari bagaimana kita tidak bisa berbicara di depan kamera. Janganlah kita berputus asa karena hasil video kita tidak sebagus dan sekeren YouTuber-YouTuber yang sudah berkelas. Janganlah kita berprihatin ataupun berputus asa dengan semua gear yang kita miliki, karena semuanya itu akan terjawab oleh waktu. Kita perhatikan bagaimana video pertamanya Chandra Leo. Kita perhatikan bagaimana video pertamanya Atta Halilintar. Bagaimana video-video orang-orang YouTuber ternama ketika mereka awal-awal berkarir di YouTube. Jangan kita perhatikan sekarang. Jangan kita melihat hasilnya sekarang. Tapi lihatlah proses yang mereka lalui. Mungkin itu saja motivasi dan pelajaran yang saya sampaikan. Mungkin bisa diambil sedikit manfaatnya dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.